Terus yang lebih spesifik lagi, pernah ketemu badai nggak sih sebenarnya di gunung sih? Sering aku. Nenek fantasi. Aku sering. Wah, badai ini kepiye badai nih? Badai itu ketika anginnya kenceng, hujannya nggak ada itu badai maksudnya. Oke, jadi badai angin ya? Badai angin maksudnya, menurutku. Terus nih, hujannya kenceng, badai ini anginnya kenceng, itu juga masuk badai. Udan plus Angin. Udan angin lah nek. Oh iya. Tapi nek hujan tok deres bukan badai sih kadang. Hujan biasa. Nah, Asis. Kalau yang diomong Fatah tadi cuma angin pernah. Tapi kenceng banget. kenceng. Kayak itu loh Mas. Kamu kan sering ke gunung. Nah, ke gunung itu maksudnya ke Kali Gesing, yang tinggi, dataran tinggi, ya kayak bukit-bukit itu. Kalau ada angin kan kadang ada suara hus. Oh iya gitu. iya. Nah itu pernah saya. Berarti Di Gunung kenceng Bismo. Iya kenceng banget. Pernah sih di perahu naik Desember kan sih. Desember belum Natal itu di atas badai sampai tendanya roboh semua itu. Oh berarti sempat mendirikan tenda ya? Temen kan kita bagi dua rombongan. Aku camp di bawah di sekitar ya sebelum puncak lah, Sunrise Camp. Nah temen yang rombongan lain di atas buat tenda. Itu yang di atas ternyata badai semalam sampai pada roboh. Cara ini kan tadi bahas badai kan ya, badai itu spesifik dengan angin kencang. Nah ini pertanyaan tadi Pak Fatah menjelaskan itu cukup rumit ya, cukup aneh ya bagi saya ya. Kan tadi bilangnya tendanya itu roboh ya. Nah pertanyaanku itu robohnya itu gimana sih kok bisa? Bukannya sekarang tenda-tenda zaman sekarang itu yang pakai frame itu. Kalau kita duduki di dalamnya kan itu aman ya, nggak terbang ya. Nah itu robohnya gimana? Apakah pakai tenda pramuka atau gimana ya? Tidak. Enggak semua pendaki kaya ya. Oh iya, astagfirullah. Keras. Kadang masih ada yang pakai kayak fiber kan udah patah. Oh. Nah itu mungkin tenda-tenda yang kayak gitu, tenda-tenda lama, tenda-tenda murah. Ya. Terus mungkin ya mereka cara masangnya kurang paham, salah ya Mas. Benar. Yang ketiga pasti itu musibah dah. Ya, mesti itu benar. Itu nggak salah. Aku menang. Benar. Oke lanjut. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan lagi nih. Pernah mendaki sendirian nggak? Tidak dong, belum. Belum pernah. Ya, ada mimpi ingin. Oh. Cuma ya nggak tahu lah. Nah, alasannya nggak nganu kenapa? Takut? Enggak. Oh, belum punya itu carrier sendiri. Terus kan kalau mendaki juga ininya nggak banyak, nggak sedikit bro. Nanti bisa di endorse. Amin. Eiger. Boleh dong. Patah pernah mendaki sendirian belum? Belum pernah sih Mas. Belum pernah. Paling berdua paling mentok. Karajus ya? Iya. Soulmate emang. Dia itu berdua itu sering naik berdua emang ya. Jadi kalau ditanya kemana, Mas Ajis kemana? Sama Fatah naik. Oke. Ya udah. Bulan-bulan ini naik terakhir kemana? Kalau bulan ini belum pernah. Bulan lalu ya? Bulan kemarin. Oh, bulan lalu bulan September akhir kalau nggak salah. Itu ke Gunung Kembang sama dia juga. Gunung Kembang. Oke. Fatah juga berarti ya terakhir. Oh, berarti emang berdua emang ke gunung. Berdua dong. Enggak, berenam. Iya, berenam. Ini temennya nggak diajak nih? Hah? Nggak usah. Oh, ya. Nanti yang nonton tolong ya dipukul aja nggak apa-apa. Ketika kita mau naik ke gunung, kita kan otomatis pamit sama orang tua toh ya. Oh, pamit. Nah, pernah nggak sih nggak diizinin? Oh. Hah? Sering. Orang berarti ngeyel apa be? Nah, udah nggak boleh naik. Berarti emang kayak restu ya. Iya. Paling penting restu sih. Ya, kayak Mas Iman mau nikah. Kan harus dapat restu. Oh, kamu gimana Jis? Pernah sekali nggak pernah. Nggak pernah. Nggak diizinin. Oh, tapi nekat. Enggak, itu gara-gara habis sembuh dari sakit. Oh ya, sama mau encen emang. Ngeyel lagi nek kasih bar loro munggahke emang ngeyel. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Persiapan apa yang dibutuhkan sebelum mendaki? Misalnya persiapan mental, barang dan lain-lain. Ini jangan cukup ngan wae, cukup penting aja. Salah satunya mental. Nah, selain fisik ya naik gunung kan emang pakai fisik. Kalau nggak pakai fisik itu namanya hantu. Kayaknya Mas. Itu harusnya lucu. Itu harusnya lucu. Kayak imbang no. Aku kayak mikir lu. Itu harusnya lucu loh. Iya. Lo lanjut. Itu panas sih. Salah satunya mental.
Terus yang utama ya juga fisik juga utama itu. Kalau misal fisik gak dipersiapkan kayak dulu awal-awal saya naik ya mas ya, lah ya sering itu kram. Itu pemanasan ya minimal 1 bulan udah lari-lari lah. Itu penting banget. Terus yang penting juga adalah uang. Itu uang penting sekali. Ya, money ya. Terus apa lagi ya? Ya itu peralatan. Keselak. Permennya kesel. Kartan patah padahal mau yo. Itu persiapan untuk diri sendiri dan kelompok. Contohnya tenda, alat masak, carrier itu buat pribadi, terus sleeping bag dan peralatan-peralatan pribadi lainnya dan kelompok. Ya itulah. Mas Fata bisa menambahkan? Tadi kan udah jelasin. Mental wes, ki mau wes, Ya, mental wes. Mental, fisik, wes. perlengkapan. Sing urung kira-kira Yang tambah satu lagi pengetahuan sih. Oh iya. ini Pengetahuan. Kan alangkah baiknya kita tahu dulu karakteristik gunungnya, jalurnya, terus sama cuaca. Itu ya minimal itu. Sama sebelum naik sebaiknya bisa ya setidaknya navigasi sama survival. Mungkin survival itu gimana survival? bertahan hidup di alam terbuka. Contoh bertahan hidup, misalnya kehabisan stok makanan loh. Atau Nggak harus sih. Nah, stok makanan kayaknya nggak habis dah ya. Iya, kan udah disiapin. Oh. Survival itu kayak misalnya temen hipo. Oh. Kita harus bisa nyelamatin dia. Iya, Terus caranya kita kram. Caranya gimana? Digeret? Bukan dong, SOP nih mas. Oh iya sih. Aku pikirannya kemana-mana nih. Itu mas, dinetralkan dulu. Biasanya hipo kan terjadi karena pakaian basah, terus kena kedinginan. Ya, Nah, itu ganti. Eliminasi 2 faktor itu, dibawa ke tempat yang lebih hangat, sama diganti baju yang Ya, kering. yang kering, baju baru lah. Ya. Nah, setelah itu baru dimasukin ke sleeping bag sama thermal UV namanya. Terus kalau ibu juga jangan sampai tidur kalau dengar-dengar sih. Oh iya. Kalau misal tidur udah bablas. 12 maksudnya? Bablas sampai surga. Welcome to hell. Tadi berarti wis bahas hipo ya. Ini hipo saya nggak berani bahas dalam-dalam ya. Soalnya saya pernah diceritakan hipo-hipo yang aneh-aneh ya. Pipis di gunung itu gimana sih? Pipis di gunung. Yang penting kita punya alatnya dulu, ya. Terus kita cari, kalau bisa jangan di bawah itu ya, bawah pohon besar. Semak-semak lah, semak-semak. Maksudnya kabrukan. Oke, kamburan ngene penganu. Kamburan pohon. Oh, jangan di pohon besar ya. Oke. Lanjut. Itu kalau saya seringnya di semak-semak. Kalau enggak ada satu jalur, itu biasanya jalurnya ke semak-semak, terus nanti di paling sing pojok. biasa nih ya. Itu udah biasa buat pipis, Pasti buat ada. boker ya. Oh, berarti emang kayak ada tempat khusus ya? Iya, kayak Oh, iya. kayak WC tapi terbuka. Nah, WC terbuka. Terus yang penting jangan di jalur pertama. Ya. Jangan jalur pendakian. Pendakian. Oh, iya. Ya kan masa kayak jagung tes sing anjing. Orang emang ada orang lewat toh, kita bahas ini. Gitu Ya, ya. benar. Kan kalau misal ada orang yang pipis terus, misal gini ya Mas, kan jalur mendaki kan naik. Oh. Nah, ada yang pipis di atas, ada orang di bawahnya. Kan kalau kemancuran nggak asik. Ah iya sih. Aku Iya. pernah tuh ketemu ki tai sih parah. Oh, iya. Jalur kan. Nah. Aku kancaku nggak tai jaketnya diangkat. Bau. Iya. Oh, saya juga pernah ini kalau membahas hasil tambang manusia saya juga pernah. Oh. Saya injek, Mas. Oh, ini tambang ya namanya? Iya, hasil tambang. Mat. Itu daun pas diinjek tuh kayak gini loh, Mas. Ngek. Terus masuk ke sendal-sendal. Wuhuu. Anget loh, Mas. Berarti masih baru. Masih anget loh, anjir. Bisa bayangin sih. Nah, Itu langsung wah ya wes lah. Terus saya kan udah kebelet banget juga. Saya di sebelahnya. Ya mau gimana lagi, mau ditahan lagi. sendalnya gimana? Bodoh amat, yang penting dulu. Kedisi ya, ta? Oh, iya, aku rumah yang soalnya kan. Oh. Oke, berarti ini pengalaman si Ajis ya. Ini Ajis bercerita sendiri ya. Ya itu tuh beneran. Kalau nggak percaya ada itu teman saya namanya Eko. Ya itu saya pakai sendalnya Eko dan Ini untuk Eko ya. Kalau kamu mau tahu sendal kamu kena. dia udah tahu. Oh, iya. Udah tahu. Soalnya pas Oh, iya. mau turun itu dikereseki sendiri. Oh. Soalnya saking kotornya. Tapi nggak bau, Mas. Oh, Cuma berarti- ya itu kotor banget. Oh, emang di gunung itu ada pewangi alami. Ya? Benar, Mas. Malah pertama kali kan buang air besar di itu di gunung. Ya kemarin di Kembang itu pertama kali. Sebelumnya nggak pernah. Nggak kerasa aja gitu. Tapi sampai base camp baru.
Tapi yang paling sering itu pipis ya berarti. Kalau siang-siang rasanya gimana sih di tempat kayak gitu sih? Kan kita ini kan tempatnya terbuka ya, maksudnya cukup di apa cuma ditutupi semak-semak alami ya? Iya. Itu berarti kita dekem gitu? Ya kayak itu jonggok kayak jonggok biasa, cuma kita pakai pengaman. Kalau dia kemarin pakai sarung saya, jadi kayak buat nutupin biar nggak kelihatan orang lain. Kalau saya kan kemarin juga di Kembang sempat satu kali. Itu celananya ditaruh di ini, di antara paha tengah sama dengkul. Jadi kan kalau pas jongkok nggak kelihatan itu. Oh iya. Nah, paham toh? Terus pertanyaan lanjutnya, was-was ora sih pas gitu nih? Ya was-was. Maksudnya was-was dilihat orang gitu loh. Was-was ya sini. Iya dong. Siap-siap aja. Oh, was-was ya. Tapi pernah dilihat orang nggak? Belum. Ya Jangan cari momen. Oh iya dong. Nah ya kali pas waktu-waktunya orang buang air ya, memang bareng-bareng. Yuk bareng-bareng yuk. Kalau di kamar mandi nggak apa-apa dong. Oh iya sih. Pernah nggak sih pas pipis disenteri orang? Aku pernah nyenterin. Oh, ini bahaya ini. Cewek. Aduh. Wah, kabul dia. Aduh, selamat Anda mendapatkan permen ya. Makasih. Kan pas itu kan lagi malam hari habis hujan toh. Aku juga berpipis. Ya. Lagi nyari tempat buat pipis. Nggak tahu, nggak sengaja ke center. Ya udah, Tapi dia nggak marah. Enggak. Gunung apa yang paling indah menurutmu pernah didaki? Gunung yang maksudnya memiliki pengalaman yang mungkin unik, berkesan dan lain-lain. Itu semua gunung memiliki pengalaman masing-masing. Kalau paling pemandangan mungkin ya Mas. Sumbing. Enggak, masa dia ngalahin. Rinjani. Belum pernah. Kalau di sana iya sih, bagus sih emang, tapi belum pernah. Iya. Himalaya. Wow, minta dong dan bisa teman sorry Mas. Oke tah. Paling aku bukan paling Gunung Tugel ya. Gunung Tugel. Bukan paling tapi paling favorit aja gitu. Oh iya, paling favorit. Favorit Sindoro sih. Asis. Kalau patah favorit ya, aku cuma yang pemandangannya indah lah. Siapa yang nggak tahu Gunung Prau sih? Oh. Itu indah pemandangannya. Cuma kalau yang emang pengen banget didaki terus pemandangan gunungnya itu nggak ada habisnya, Merbabu sih. Merbabu via Swanting itu sabananya gokil banget sih. Sabana itu padang rumput ya? Benar, padang rumput. Itu di atas ketinggian berapa ya sabana? Ya, tapi buka atas. Luas banget. Luas banget. Itu sabana perahunya nggak ada apa-apa ya. Tapi ini emang cari gunung yang view-nya banyak, sunrise-nya gokil abis, Gunung Prau. Cuma kalau mencari yang lebih gokil sabananya Himalaya. Ya, karepmu lah. Merbabu. Merbabu ya. Merbabu sih. Merbabu aku. Tapi favorit Sindoro. Sekarang mulai mungkin ada kesan-kesan di benak patah di Sindoro itu ada apa ya? Oh, pernah nyenteri itu tadi kan? Kan, mungkin Merbabu. Itu Merbabu. Kita kan di dalam tenda kan, Jo? Ya. Tapi mesti kan nggak pernah berdua. Nggak ada yang waktu kita bersama teman-teman ya. Kalau kita kentut di tenda itu gimana sih? Nggak apa-apa. Aku itu kan tadi ada parfum alami ya Mas, dari tambang manusia. Iya. Nah ini parfum juga, cuma berbentuk apa namanya, gas metana. Berarti emang apa ya, entut itu hal yang biasa gitu ya? Ya, makanan sehari-hari. Kalau mau ngentut juga nggak apa-apa. Maksudnya kita lagi tiduran gitu, nggak apa-apa. Nggak dihukum undang-undang. Iya. Oh iya berarti nggak sampai disuruh keluar gitu nggak ya? Nggak sampai dipatin polisi. Iya. Oh ya bagus. Oke.